lewat Zoom kita dengarkan sama-sama Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Nanti setelah itu akan dibacakan pernyataan pers oleh salah seorang ketua Pak Ustadz Ismail Yusuf. Setelah itu nanti kita minta respon tanggapan dari Kiai Munahar. Silakan Kiai. Belum berapa suara. Coba tanya.
Kiai, kita sudah dapat menangkap pesan Wakil Ketua Umum Kiai Muhyiddin Junaidi bahwa masyarakat kita telah menunjukkan ada kerinduan spiritual untuk sholat berjamaah di masjid, tetapi dengan prinsip protokol medis secara ketat sehingga membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia, semua umat Islam. Selanjutnya, sebelum kita menahar, kami persilakan Kiai Yusuf Yusuf untuk membacakan secara lengkap pernyataan atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan tausiah Majelis Ulama Indonesia tentang sholat Jumat di era tatanan kehidupan baru, new normal life. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia telah melakukan kajian secara mendalam terhadap pernyataan masyarakat atau pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan sholat Jumat di era kehidupan normal atau new normal life yang diharuskan adanya jaga jarak fisik yang disebut dengan physical distancing, sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung masjid sebagai tempat sholat Jumat, yang kemudian memunculkan gagasan untuk melaksanakan sholat Jumat lebih dari sekali dalam satu masjid. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 yang dihadiri oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang yang diantara isinya sebagai berikut. Pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang atau lebih dari satu kali di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan secara hukum. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat disebabkan suatu uzur syar'i hanya diwajibkan melaksanakan sholat zuhur. Kedua, Majelis Ulama Indonesia berketetapan bahwa fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa maslahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini dengan alasan sebagai berikut. A. Pilihan fatwa tersebut mempunyai pijakan dalil syar'i atau hujjah syariah yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia dan merupakan pendapat ulama 4 mazhab. B. Hukum asal dari sholat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, misalnya jauh jarak antara tempat penduduk dan masjid atau tidak menampung kapasitas masjid karena kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan mengadakan sholat Jumat di lebih dari satu masjid di kawasan tersebut. C. Para ulama dari zaman ke zaman tidak memilih opsi sholat Jumat 2 gelombang atau lebih di masjid yang sama atau di tempat masjid yang sama. Padahal mereka sudah membolehkan sholat Jumat di lebih dari satu masjid di satu kawasan bila keadaan menuntut seperti yang telah diuraikan di atas. Ketiga, adapun pendapat yang menyatakan bolehnya sholat Jumat 2 gelombang atau lebih di satu tempat tidak relevan untuk ditetapkan di Indonesia dengan alasan sebagai berikut. A. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil syariah atau hujjah syariah yang lemah dan menyelisihi pendapat mayoritas atau jumhur ulama. B. Alasan yang dijadikan dasar kebolehan tersebut adalah berlakunya hal itu di negara-negara di mana umat Islam minoritas, misalnya di Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain sebagainya. Hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan bolehnya
hal yang sama di Indonesia karena situasi dan kondisi yang berbeda. Di negara-negara tersebut umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan sholat Jumat, serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jamaah, sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di tempat yang sama. Kondisi tersebut terkategori sebagai kebutuhan mendesak yang membolehkan hal itu dilakukan. Hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia karena umat Islam mempunyai kebebasan untuk mendirikan sholat Jumat di tempat manapun yang memungkinkan didirikannya sholat Jumat. C. Sholat Jumat 2 gelombang atau lebih di satu tempat tidak tepat menjadi solusi dalam kondisi kehidupan normal baru atau new normal life karena bisa menimbulkan kerepotan luar biasa, bahkan bisa menimbulkan bahaya secara kesehatan. Atau tadi kerepotan yang luar biasa itu adalah masyaqqah. Misalnya saja, untuk menunggu giliran sholat Jumat gelombang berikutnya tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu, sehingga justru kepulangan berpeluang terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan protokol kesehatan. Keempat, Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa solusi untuk situasi saat ini ketika masjid tidak menampung jemaah sholat Jumat karena adanya jarak fisik atau physical distancing adalah bukan dengan mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di satu tempat, tapi dibukanya kesempatan mendirikan sholat Jumat di tempat lain seperti musala, aula, gedung olahraga, stadion dan sebagainya. Oleh karena itu mempunyai dasar alasan syar'i yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kelima, bagi jemaah yang datang terlambat dan tidak dapat tempat di masjid serta tidak menemukan tempat lain untuk sholat Jumat atau dalam kondisi adanya alasan yang dibenarkan syar'i, maka wajib menggantinya dengan sholat zuhur sebagaimana disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama di atas. Demikian taujihan Majelis Ulama Indonesia agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pemerintah dalam menyelenggarakan sholat Jumat di era kehidupan baru atau new normal life pasca pandemi COVID-19 dengan tetap terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG Sekretaris Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut saja Tim Menahar. Kalau yang tafadhal. Kita posisi sini. Baiklah. Ya, dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala para pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan para masyayikh, khusus kepada Wakil Ketua Umum kita ini beserta seluruh jajaran, para jurnalis, para wartawan yang saya hormati. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rangka menuju satu arah menyikapi fatwa MUI baik yang dikeluarkan oleh MUI Pusat tahun 2000 dan MUI DKI tahun 2020 dengan nomor yang sama yang MUI. Sebetulnya kayak yang 2020 sama 2021. Ya, dan 2020 juga nomornya Sama. Oh gitu ya. Jadi sama, semuanya nomor 5 semua. Kira itu belum baca rupanya, baru baca yang 2021. Jadi 2020 juga kita sudah mengeluarkan memang sebetulnya
tadi yang disampaikan seperti taujihat ini memang betul. Namun kadang-kadang ini dipermasalahkan. Dari MUI DKI sebetulnya memang ada satu rujukan pada MUI, Fatwa MUI nomor 5 tahun 2000. Namun dengan perkembangan zaman yang ada, ketika kawan-kawan dari Komisi Fatwa mengambil referensi yang kan ini istilahnya kaulul jadid ya, bukan kaulul qadim, kaulul jadid yang sekarang ini itu dari mufti Mesir dan beberapa ulama dari Eropa. Ada yang membolehkan tapi dengan catatan tertentu, dan itu memang tidak mungkin di Indonesia, betul. Memang tidak mungkin kalau untuk di Indonesia. Artinya untuk sholat Jumat di Indonesia memang tidak memungkinkan untuk 2 gelombang. Kenapa tidak memungkinkan? Dikarenakan memang banyaknya tempat-tempat yang memang kita bisa pergunakan, karena musola dan masjid, majlis-majlis taklim, aula-aula, dan mungkin juga kita pakai nyambung ke lapangan-lapangan itu bisa. Suasananya amat sangat memungkinkan. Artinya bahwa kita tetap kembali kepada fatwa MUI pusat bahwa sesungguhnya dalam kondisi saat ini saja, kalau Jakarta pun mengeluarkan fatwa yang terakhir nomor 5 tahun 2020 ini pun ketika kami ditanya memang tidak memungkinkan untuk dipakai di Jakarta. Sebab apa? Jakarta ini ribuan masjid dan ribuan musola, ribuan majelis, ribuan aula, ribuan gedung yang masih bisa untuk dimanfaatkan. Nah, karena itu saya berharap hal semacam ini tidak perlu kita persoalkan. Dan tadi alhamdulillah saya menyimak tadi Ustaz Rasmin ketika di TV One, ya pada akhirnya memang harus ketemu. Sebetulnya tidak ada masalah, cuman ada orang-orang yang sengaja mempermasalahkan. Kita selaku MUI DKI samina wa ta'na kepada MUI pusat. Cuma sebagai referensi sekali lagi bahwa apa yang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI DKI itu mungkin secara umum ketika berada di Eropa, di negara-negara di mana muslim sulit untuk beribadah, itu bisa saja ini dipakai. Namun kalau untuk di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, masih banyak tempat-tempat yang kita dapat pergunakan untuk melaksanakan sholat Jumat dalam satu gelombang, yang nggak usah pakai 2 gelombang pun masih bisa kita cari tempat yang lain. Saya rasa itu baik. Sekali lagi samina wa ta'na dan taujihat Majelis Ulama Indonesia pusat yang baru saja disampaikan kami akan ikuti. Dan memang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pun pada dasarnya atau pada akhir penutupnya bahwa fatwa ini akan bisa dirubah atau diperbarui manakala dibutuhkan itu perlukan. Insyaallah kami akan tetap mengikuti MUI pusat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya silakan tambahan Pak Ustaz Zaitun. Nanti setelah Ustaz Zaitun, teman-teman wartawan mungkin ada pertanyaan. Setelah itu nanti kita menyerahkan secara simbolis fatwa ini kepada Jemaah. Silakan Pak Zaitun. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sangat berbahagia sekali hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan baik taujihat dari pusat berkenaan dengan fatwa nomor 5 tahun 2000 dan juga penjelasan dari Ketua MUI DKI ya, yang terhormat Kiai Munahar ya, jazakallahu khairan. Ini tentu sangat melegakan karena pasti umat yang sudah mengetahui ada 2 fatwa ini menunggu-nunggu ya seperti apa. Dan hari ini ya dalam konferensi pers ini ya dipublish bahwa ternyata kedua-dua fatwa itu tidak bertentangan ya. Jadi kita dengarkan langsung alasan dari Pak Ketua DKI. Pertama adalah mengikuti kaidah ma'amkanal jam'u fala yu'dalu anhu. Itu kaidahnya. Apa yang bisa disatukan ya dalam hukum syar'i ini harus disatukan. Dan cara menyatukan itu bisa beberapa macam. Salah satunya ini yang pokok tadi taujihat, yang tadi tentang fatwa MUI itu dimaksudkan untuk keadaan khusus seperti luar negeri ya, yang itu saat ini tidak dibayangkan terjadi di Indonesia, tapi payungnya itu sudah ada andaikan terjadi ya, kan seperti itu. Nah,
Yang kedua, kita tentu berterima kasih juga bahwa langkah MUI DKI ini selain secara organisatoris luar biasa ya, dan juga keumatan menjaga persatuan, juga yang ketiga ini sesuai kaidah yang selalu disampaikan para ulama kita dari zaman ke zaman, bahwa al-khuruju minal khilaf mustahab, ya, keluar dari khilaf itu adalah sangat dianjurkan, sangat besar pahalanya. Ya, nah sekarang ini untuk keluar dari khilaf adalah kembali kepada fatwa MUI yang nomor 5 tahun 2000 itu tidak ada khilaf tentang memperbanyak jumlah tempat sholat. Adapun kalau menjadikan 2 gelombang minimal itu khilaf. Nah selama masih bisa kita lakukan tanpa khilaf, nah itu yang paling dianjurkan. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi langkah ini langkah yang luar biasa, dan konferensi pers ini tentu untuk lebih menguatkan dan menerangkan umat ya, bahwa insya Allah ini semuanya sama, termasuk Dewan Masjid Indonesia. Tadi di TV One Wakil Ketua Dewan Masjid sudah menyatakan Dewan Masjid Indonesia dalam praktek ibadahnya menyerahkan ke MUI ya. DMI hanya mengurus teknisnya. Nah setelah penjelasan MUI Pusat dan MUI DKI, berarti tidak ada pendapat lain lagi. Satu pendapat saja, bahwa sekarang dalam masa pandemi ini, dalam masa new normal, kita upayakan kapasitas masjid yang sangat berkurang gara-gara protokol kesehatan itu diatasi dengan memperbanyak tempat sholat Jumat dan bukan melakukan bergelombang seperti tadi yang dibacakan oleh Pak Kiai Ustaz. Terima kasih. Baik, ini tambahan penjelasan. Terima kasih Ustaz Zaitun. Rekan-rekan wartawan, di layar Zoom virtual kita masih ada Kiai Muhyiddin, Wakil Ketua Umum. Kami di sini di depan. Saya kira nggak usah diperkenalkan lagi, tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, satu dari kanan dan kiri, silakan. Nah ini. Silakan sebut nama wartawan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari Pak Riangan Pos.com. Konfirmasinya adalah kita belum dimatikan aja gitu ya. Ya. konfirmasinya adalah kita belum tahu makna tahu jihad, belum diterangkan apa itu tentang jihad. Yang kedua adalah tadi bisa oleh Ketua DKI mengatakan bila ada pihak yang mempermasalahkan itu silahkan gitu. Itu apakah alasan bisa dibenarkan dengan alasan demokrasi? Terima kasih. Baik. Yang kedua, silakan. Dari wartawan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia. Media Indonesia. Pertama masih suasana Pak, lebaran. namanya Mas? Saya Ubay. Indonesia. Ya. Masih suasana lebaran Pak. Bapak-bapak. Ya. Yang pertama, kalau tadi dikatakan oleh yang dibacakan oleh Pak Islam ya, ya. sudah tegas mengatakan tidak boleh ada gelombang kedua gitu, dengan alasan-alasan yang sudah dibacakan tadi oleh Bapak dari DKI dan dikuatkan oleh Pak Zaitun tadi. Yang pertama, Pak Zaitun kita sudah menjelaskan sudah ada komunikasi dengan DMI ya. Jadi artinya DMI sudah bisa menerima Pak bahwa sholat ini tetap satu gelombang gitu. Ya. Dan DMI seperti apa saja. Sebab saya dapat berita juga ini bahwa salah satu pimpinan MUI Komisi Fatwa menyatakan ada kemungkinan sholat bergelombang karena kondisi corona ini, COVID ini. Ya seperti kemarin kan sudah keluar fatwa ketika kita mematuhi fatwa MUI kan tidak sholat di masjid 8 Jumatan kita sholat di rumah gitu kan kemarin. Jadi kita patuhi itu kan demi keselamatan kita semuanya, jaga jarak. Nah sekarang